Jadi gua baru saja berulang tahun yang ke-40 tahun dan sengaja gua pengen bikin video ini untuk diupload tanggal 1 Januari sekaligus mengawali tahun baru sama sharing-sharing aja sih. Karena kalau gua dulu pas masih muda ngebayangin orang 40 tahun kayak tua banget gitu. Zaman-zaman gue SMP, SMA ngebayangin usia 40 tuh 40 gitu kayaknya tua banget gitu loh. Dan gue pernah lihat ada YouTuber luar tuh bikin 50 pelajaran di umur 50 kalau gak salah ya. Terus gue kepikiran mau bikin kayak gitu juga. Tapi kan gue belum 50 jadi gue bikinnya 40. Nah di suatu malam gue tulislah di notes gue kalau gue bisa mendapatkan pelajaran 40 biji selama 40 tahun ini apa aja. Dan ada daftarnya, ini gue bacakan satu-satu sama gue elaborasi dikit-dikit. 40 pelajaran di umur 40 tahun. Yang pertama itu untuk gak apa-apa jadi orang aneh. Karena dulu itu gue ragu apakah gue bisa dari kecil ya. Apakah gue bisa jadi sukses, jadi bisa fit in, bisa baik-baik saja lah gitu. Karena dari kecil tuh gue dianggapnya aneh gitu sama teman-teman. Karena gue sukanya di perpustakaan, sukanya baca. Suka berhayal, suka ngelamun. Terus kayak lu aneh banget sih, aneh banget. Kayaknya aneh itu jadi sesuatu yang jelek gitu. Kalau dulu pas kecil ya. Tapi seiring dengan berkembangnya karir dan usia dulu habis itu karir. Aneh itu menjadi modal gue gitu. Karena kalau kita beda, kita jadi kelihatannya sendirian aja gitu. Dan malah jadi jujur gitu. Jadi kayak ya udahlah gue apa adanya aja, emang gue kayak gini gitu. Yang kedua, jangan gosipin orang. Ini pelajaran ini gue dapet pas zaman-zaman gue kuliah, zaman kerja. Dimana kadang kalau kumpul sama orang Indonesia pas gue kuliah di luar ya, baru berapa lama dikit tiba-tiba ngomongin teman, ngomongin ini. Terus gue pikir kayak gak produktif deh gitu. Sehingga satu kali kepala gue tuh ya ngapain sih gitu ngomongin orang. Karena gak akan jadi apa-apa juga gitu. Yang ketiga, kita gak sepenting itu buat orang lain. Kadang ada masanya lah ya gue keluar rumah dan keren apa segala macem gitu. Pakai ikat pinggang paling baru gitu. Tapi orang kayaknya juga gak notice gitu. Terus gue jadi mikir kayak ya ngapain ya gue dandan gue apa segala macem buat orang lain, emang sepenting apa sih gitu loh. Jadinya jadi itu yang di pikiran gue. Makanya gue ya udahlah senyamannya gue aja gitu, nggak usah mikir bahwa gue kalau pakai ini pakai itu akan dapat approval dari orang gitu. Jadi itu kayaknya relate ke yang keempat, yaitu usahakan minimalis, hanya punya yang penting. Pada akhirnya kita adalah apa yang kita punya. Jadi usahakan yang kita punya itu memang punya arti. Semakin banyak yang kita punya, semakin itu menurunkan seolah menurunkan arti yang lain. Karena too much aja gitu, too many aja gitu. Semua secukupnya, selama itu penting buat kita. Kadang kalau ngomongin minimalisme, orang yang diomongin justru adu-adu hemat atau adu pelit ya. Tapi poinnya bukan itu sih. Poinnya adalah boleh lo mau spending uang banyak, boleh apa segala macam, asalkan yang dispendingkan itu emang penting buat kita gitu. Yang penting-penting aja gitu yang kita punya. Terus poin yang kelima adalah kerja ringan kalau dicicil. Kalau misalnya dikerjakan di belakang rasanya berat sekali. Pelajaran yang keenam adalah kerja ringan kalau barengan. Jadi jangan gengsi, jangan gede-gedean ego. Kalau emang bisa bareng aja gitu. Sharing idea, sharing kerjaan. Pelajaran yang ketujuh, ide ada kalau dicatat. Karena sepanjang karir, di awal-awal sih sebenarnya, yang jadi persoalan adalah gimana cara dapetin ide. Tapi sekarang gue baru paham bahwa ide itu kalau kita capture itu baru ada gitu. Jadi biasakan menangkap ide, bukan hanya menciptakan ide. Yang kedelapan, belajar dari yang terbaik. Kalau ada orang yang lebih jago dari kita minta dia ngajarin kita. Contoh kayak Hifzi Hoyer tuh, dia pernah bikin Discord channel buat GJLS. Terus gue ngeliat, seru juga GJLS punya Discord channel ya buat member apa segala macam. Gimana sih caranya? Terus gue DM Hifzi aja sih, mau ngobrol dong, boleh gue ini gak kontak gitu. Terus akhirnya lewat WA gue telepon. Belajarlah sama dia sejam apa dia ngajarin gue. Walaupun gue akhirnya gak bikin Discord juga ya, tapi pengen aja belajar gitu. 9, belajar dari yang tidak punya pengalaman. Pelajaran yang ke-9, kadang-kadang orang membatasi diri ya, ngelihat orang baru malah langsung di smash gitu. Kalau gue sih senang gitu ngeliat orang yang baru yang gak punya pengalaman apa-apa, malah gue tanya, kalau menurut lo kayak gimana? Kadang matanya lebih fresh aja. Pelajaran yang ke-10, melamun adalah bagian dari proses kreatif. Jadi
Kalau dulu gue melamun dimarahin guru, sekarang gue baru tahu bahwa melamun itu banyak gunanya karena kita jadi berimajinasi. Dari imajinasi jadi bisa bikin banyak hal. Pelajaran 11, waktu ada kalau kita yang ciptakan. Jadi waktu kalau dicari-cari suka gak pernah ada. Kerjaan tidak akan pernah kelar. Deadline tidak akan pernah dapet kalau kita selalu bilang waktunya gak ada. Jadi waktu ada kalau kita ciptain. 2 menit itu pasti muncul kalau kita cari 2 menit. Dan 2 menit itu cukup buat nulis apapun juga cukup 2 menit. Iya, kerjaan gue kan penulis ya. Jadi gue manfaatin setiap menit. Bengong pun gue pakai buat nulis atau nyari referensi atau apapun. Pelajaran ke-12, pakai uang untuk membeli waktu. Nilai arti uang buat gue adalah untuk membeli hal yang paling sulit digantikan, yaitu waktu. Jadi perjalanan menabung dana pensiun itu adalah supaya nanti pas tua gue bisa beli waktu buat sama keluarga. Yang ke-13, jangan lupa untuk bermain-main. Melakukan pekerjaan tuh dengan feel seolah sedang bermain. Artinya ada kesenangan di dalamnya. Yang ke-14, punya hobi baru adalah cara termudah untuk merasa seru lagi. Hobi musik membuat hidup jadi lebih seru karena menemukan hal-hal baru. Hobi lari membuat hal jadi seru karena kita jadi belajar hal baru. Hobi masak, ada banyak penemuan, ada banyak hal baru yang kita baru ngerti ketika kita belajar masak gitu misalnya. Jadi menurut gue cara termudah untuk merasa seru lagi adalah kalau kita punya hobi. Ada yang baru aja gitu untuk kita pelajarin. Pelajaran 15, fokus ke menciptakan core memory yang indah. Jadi tuh gue kalau di rumah tuh kadang masih suka kebayang-bayang ingatan yang enak dan gak enak gitu. Salah satu di core memory gue adalah ada anjing siluman waktu SD. Gue nonton di RCTI, masuk ke dalam memori gue gitu. Gak enak banget memori itu. Gue ngelihat ada anjing siluman gara-gara tayangan TV. Terus gak bisa tidur berapa lama. Tapi core memory yang lain adalah pas gue ke Thailand sama Anissa, bulan madu sama Anissa, itu core memory juga. Pada akhirnya menurut gue gimana cara kita punya lebih banyak core memory yang bagus-bagus sih daripada yang jelek-jelek. Karena kayak setiap orang tuh didefinisikan dari core memory yang mereka punya sih menurut gue. Nah jadi gue fokus ke membuat itu, terutama buat anak sih. Gimana caranya ada memori yang mereka bawa terus gitu. Sampai dia gede. Karena banyak memori masa kecil gue masih gue bawa. 16, jangan membuat keputusan waktu lagi sedih banget, waktu lagi marah banget, waktu lagi ngerasa galau. Karena semua itu harus dipikirkan secara rasional. Pelajaran yang ke-17, belajar untuk bilang iya ke hal-hal yang kita bilang tidak. Dan nyambung ke 18, belajar untuk berani bilang tidak. 2 hal ini masih suka ketuker kalau gue. Cuman ketika gue bilang iya ke hal yang biasa gue bilang tidak tuh kayaknya ada hal baru datang yang seru-seru gitu. Kayak tiba-tiba ngeband di acara sekolah terus jadi bikin lagu lagi. Itu gara-gara gue bilang iya. Tapi tahu juga kapan harus merasa cukup dan bilang tidak gitu. Kalau misalnya diajak melakukan hal yang gak bener lah gitu misalnya. Apapun itu ya. Mencari pembeda di antara 2 itu sih juga penting ya. Untuk bisa tahu ini gue bilang iya kali ya atau tidak gitu. Lalu yang pelajaran ke-19 adalah bermain sebuah permainan ya. Main game kalau dalam konteks gue adalah cara termudah untuk kabur sejenak ke dunia lain. Gue bisa pergi ke dunia lain di dalam game yang gue mainin. Gue main City Skyline, bikin kota, masuk ke kota itu. Stardew Valley, gue punya istri di sana. Ada lagi game-game apa lagi ya? The Sims, ya The Sims, Sims 4. Bikin rumah, punya pekerjaan di situ. Core Keeper, ngerasa seru aja gitu bisa lari dari dunia ini ke dunia yang lain gitu. Itu yang coba gue ciptain buat semua orang juga ketika gue bikin stand up dan lain-lain itu. Gue nyediain dunia yang lain untuk mereka sejenak kabur gitu. Karena kayak perlu deh untuk punya escape sekali-sekali gitu. Pelajaran ke-20, dikritik berarti punya ruang buat tumbuh. Karena percuma kalau kita gini-gini doang. Jadi kalau ada yang bilang, ini lo jelek, ini lo bisa diperbaiki, ya bagus. Berarti kita ada ruang buat tumbuh. Yang bahaya adalah kalau semua orang bilang bagus sih. Kalau semua orang bilang bagus, hidup kelihatannya baik-baik saja, biasanya ada yang salah sih. Pelajaran 21, jalan kaki minimal 30 menit sehari. Nah ini perlu nih konsistensi ini nih. Karena kayaknya olahraga yang paling mudah dan tidak usah dipikirkan adalah jalan kaki. Poin nomor 22, pelajaran yang kedua-dua, selalu tepat waktu. On time itu adalah cara kita menghargai orang lain. Dan kelihatan kalau kita on time berarti kita menghargai orang lain yang janjian sama kita atau menghargai acara yang kita datengin. Pelajaran nomor 23, takut biasanya datang dari ketidaktahuan. Jadi setiap kali gue ngerasa takut melakukan sesuatu, gue cari tahu dan gue jadi tidak takut. Karena punya basis ilmu adalah cara paling mudah untuk jadi berani. Pelajaran kedua 4,
Menyesal lebih menyeramkan daripada rasa takut itu sendiri. Which is gue juga udah sering ngomong sih sebenarnya. Jangan sampai pilihan-pilihan yang kita gak ambil, kesempatan yang ditawarin terus kita tolak, itu justru membuat kita menyesal ketika nanti. Pelajaran yang kedua 5, kalau ada yang ganjel ngomong aja. Ini gue rasain banget di pernikahan gue. Karena gue sama Anissa tuh kalau ada apa-apa yang sedikit gak enak aja pasti kita obrolin. Jadi daripada semua dipendem dan keluarnya pas gede, dari merasa tidak enak aja udah dikasih tahu. Sehingga emosi-emosi yang keluar adalah emosi-emosi yang kecil. Nggak keburu emosi yang besar. Kalau ada yang ganjel ngomongin aja. Dan itu berlaku ke anak juga jadinya. Anak gue apa aja yang dia rasain dia omongin aja. Sama, gue juga ke mereka juga kayak gitu. Pelajaran kedua 6, semua orang punya keahliannya sendiri. Tiap-tiap dari kita punya skillnya masing-masing. Hanya kadang kita belum sadar aja gitu. Kayaknya gak ada deh orang yang lahir dengan zero skill sama sekali sih. Pasti ada deh 1 atau 2 keahlian yang lebih menonjol dibanding yang lain di antara semua orang. Dan kadang keahliannya juga kita ngerasa ngerasa kecil banget untuk dipikirkan sebagai sebuah keahlian, padahal itu penting ya. Kayak misalnya jago persuasi orang gitu misalnya. Itu kan keahlian juga gitu. Tiap kali ngobrol sama orang dengerin gitu. Itu kan keahlian juga kan sebenarnya. Nah kadang kita gak tahu tuh. Tapi ini nyambung ke pelajaran yang ke-27. Tahu bahwa kita gak bisa semuanya, betul. Gak ada orang yang bisa semua. Dan gue sadar juga gue gak bisa semua. Makanya gue suka kerja sama banyak orang dan delegasi ke banyak orang. Pelajaran ke-28, beli barang buat diri sendiri karena banyak orang yang beli barang untuk dikagumi orang lain. Menurut gue paling menyenangkan adalah kalau beli buat diri sendiri. Pelajaran ke-29, belajar sabar. Sabar itu kunci untuk mendapatkan apa yang kita pengen. Semua ada proses. Bikin sesuatu gak langsung bagus. Sabar aja, kerjain 1 draft, 2 draft, 3 draft, 4 draft sampai bagus. Gak usah buru-buru. Pelajaran yang ke-30, reputasi datang dari tindakan. Jadi kalau mau dikenal orang sebagai orang yang benar, ya udah jadi orang benar aja. Segampang itu sih. Pelajaran yang ke-31, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Sumber ketidakbahagiaan adalah ketika kita banding-bandingin diri sama orang lain. Karena semua orang tuh beda. Cara dia start, cara dia punya network, kesempatan, dan keluarga juga. Dari keluarga juga pada beda gitu. Jadi fokus ke diri sendiri aja. Pelajaran ke-32, baca buku adalah cara terbaik untuk masuk ke dalam pemikiran orang lain. Ini adalah return on investment paling tinggi. Buku-buku ditulis sama penulisnya itu bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kita cuma duduk 3 hari, kita lahap semua isi kepala dia. Yang dia dapetin selama 3 tahun. Jadi tidak ada investasi yang lebih besar daripada baca buku. Terutama non-fiksi ya. Betapa banyak riset yang dia lahap, terus kita konsumsi hanya dalam hitungan hari. Padahal dia bertarung dengan editor, bertarung dengan buku-buku dia tahunan kadang-kadang. Pelajaran yang ke-33, dengerin podcast yang sesuai minat. Gua suka banget dengerin podcast, bahkan cuma jadi background noise doang kadang-kadang. Dan itu sesuai minat gua banyak. Podcast soal menulis, podcast soal YouTube, dan lain-lain. Pelajaran ke-34, selalu belajar kapanpun dimanapun. Selalu ada kesempatan buat belajar. Kelas-kelas Udemy gua isinya random banget. Dari mulai cara bikin lagu sampai ke cara nulis komedi. Terakhir kali itu gue beli kelas komedi karena baru mau jadi juri suci lagi. Terus pas ada teman stand up komedi yang tahu, dia nanya, ngapain lu belajar stand up lagi? Ya emang kayaknya perlu deh update terus gitu. Pelajaran ke-35, investasi terbaik adalah pendidikan. Jadi kalau mau keluarin duit banyak, keluarinlah duit buat mendidik diri sendiri. Pelajaran ke-36, selama 40 tahun hidup. Menurut gue nih, storytelling adalah skill yang paling berguna. Karena in the end di zaman yang serba bising ini, orang-orang yang jago bercerita adalah orang-orang yang lebih didengarkan. Karena semuanya ingin ngomong, tapi gak semua orang bisa membungkusnya menjadi omongan yang menarik buat didengarkan. Pelajaran ke-37, orang yang gak suka sama kita kadang-kadang emang cuman gak ngerti kita doang gitu. Jadi gak usah take it personally sama orang yang ngomongin kita atau yang benci sama kita. Mungkin mereka gak ngerti kita aja kali, belum ketemu atau belum ngobrol. Pelajaran ke-38, investasi yang baik adalah investasi yang membosankan. Ini kaitannya sama duit ya. Semakin membosankan itu, maka gue semakin suka sebenarnya. Gak usah yang memacu adrenalin. Investasi yang terbaik adalah investasi yang gue bisa tinggal tidur. Pelajaran ke-39, pastikan perjalanannya sama menyenangkannya dengan tujuannya. Jadi kalau mau ngelakuin sesuatu, pengalaman ketika ngelakuinnya itu juga harus sama serunya. Kadang-kadang kalau bikin podcast tuh, the act of doing it aja udah membuat gue happy sih. Ketemu tamu-tamu podcast. Kadang-kadang kalau gak di-upload juga gak apa-apa sih. Karena duduknya aja udah seru gitu. Yang ke-40 yang terakhir adalah hidup dengan cinta. Artinya banyak-banyak sayang. Gue ngerasain itu banget
semenjak punya anak sih. Meskipun anak gue kayaknya gak peduli juga kayak sama gue. Tapi gue ngerasa bahwa semenjak ada anak jadi lebih punya tempat buat menaruh semangat ini gitu. Untuk kerja, untuk apa segala macam gitu. Dan itu kayaknya meaningnya itu sih hidup ini. Itu adalah 40 pelajaran selama 40 tahun hidup. Dan gua gak punya rencana buat ini berulang. Karena ini udah panjang banget. Artinya tahun depan gak ada 41 pelajaran. Gak akan ada 50. Jadi segini doang aja. Ya ini gue buat dalam satu malam menjelang tidur. Jadi apa yang ada di kepala gue aja ini yang gue sampaikan. Sekaligus mengawali tahun yang baru 2025. Itu aja. Kalau ada yang punya tambahan atau mau elaborasi lebih dalam lagi, tinggalin di kolom komentar. Terima kasih yang udah menonton.